we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa Papi's in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Masyarakat Sumatera telah lama mengenal sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Apalagi pada awal abad ke-7 Masehi, telah berdiri kerajaan pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Melayu. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya, yaitu Raja Margadewa. Tak lama dari itu, berdiri juga Kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapuntah yang Sri Jalansa. Kedua kerajaan ini terletak di Jambi. Pengaruh Islam masuk ke Pulau Sumatera diperkirakan pada awal abad ke-7 Masehi. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama kali di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Perlak yang berdiri di Perlak, Aceh. Kerajaan Perlak didirikan oleh Raja Abdul Aziz Syah pada tahun 840 Masehi. Kekuasaan Sriwijaya dipegang oleh Raja Balaputra Dewa. Raja yang akan mencapai masa keemasan Sriwijaya. Ia berhasil menguasai seluruh daratan Sumatera, bahkan kekuasaannya sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Thailand Selatan. Ia juga termasuk menguasai Kerajaan Perlak dan Kerajaan Melayu. Ia menguasai Kerajaan Perlak, namun kerajaan dari India datang menyerang Kerajaan Sriwijaya, hingga Kerajaan Perlak kembali lepas dan mendirikan kedaulatan sendiri. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan Islam yang pernah berdiri di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Perlak yang didirikan oleh Sultan Aziz Syah, Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh, kemudian Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan sejarah-sejarah Islam di Sumatera yang pertama, yakni Kesultanan Perlak. Nah, Kesultanan Perlak ini menurut para ahli sejarah atau para ahli tokoh-tokoh Islam, yakni Kesultanan Perlak, kesultanan yang pertama kali yang ada di Asia Tenggara dan Indonesia, tepatnya berada di Aceh Timur. Nah, jadi istilah perlak ini adalah dari pohon kayu yang perahu yang digunakan untuk para nelayan. Nah, yang disebut dengan bak perlak. Nah, jadi para ahli sejarah ini menyimpulkan bahwa Kesultanan Perlak ini kesultanan yang pertama atau ya persultanan pertama di Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 1 Muharram, tepatnya di 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan Alauddin Sayyid Syekh Maulana Abdul Aziz Syah, yaitu raja pertama di kesultanan ini. Nah, jadi dari kerajaan dan kesultanan itu pasti ada nih kemunduran dengan kemajuan. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kemajuan Kesultanan Perlak. Nah, jadi Kesultanan Perlak ini sempat berkembang dan jaya pada masanya, pada masa pemerintahan Muhammad Johan Amin Syah Berdaulat II. Nah, jadi pada masa itu, Kesultanan Perlak itu sangat berkembang. Nah, terutamanya di dalam bidang pendidikan dan bidang dakwah Islamiyah. Pada masa ini, Kesultanan Perlak menikahkan 2 putrinya dengan putra dari Kesultanan Samudra Pasai, yakni yang pertama Putri Ganggang Sari dan yang kedua Putri Ratna Kumala. Dengan menikahkan ini sehingga kesultanan menjadi sejahtera. Jadi di suatu kerajaan itu bukan hanya kemajuan kekerajaan, pasti ada faktor yang menyebabkan mengapa sih kerajaan itu bisa runtuh. Nah, kekerajaan Kesultanan Perlak ini berakhir pada tahun 1292 Masehi. Di antara penyebab faktornya adalah
saat perebutan kekuasaan antara kekeluargaan kerajaan sehingga mengakibatkan ketidakstabilan antara pemerintahan. Nah, mendengar ini, para pedagang mendengar kondisi seperti ini, jadi mengamankan untuk pindah ke tempat yang lain, yakni Pasai. Akhirnya, Kesultanan Perla ini runtuh dan menjadi bagian dari Kerajaan Pasai. Setelah membahas Kesultanan Perak, selanjutnya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal Samudra Darussalam yang berada di Aceh. Bukti-bukti arkeologis kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Luas wilayah Kerajaan Samudra Pasai mencakup hingga ke seluruh wilayah Aceh dan sekitarnya, termasuk beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Kerajaan ini juga memiliki pengaruh besar di wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk di beberapa wilayah di Semenanjung Malaya. Para ahli sejarah belum dapat memastikan kapan tanggal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak pendapat mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Uka Jendira Sasmita, seorang sejarawan dan ahli purbakala Indonesia, dalam bukunya Badriyatim menyatakan bahwa kemunculan Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam diperkirakan terjadi pada awal atau pertengahan abad ke-13. Berita lainnya dari Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim ternama. Ia menyatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai telah berdiri pada tahun 1267 Masehi. Dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Sultan Malik As-Soleh adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, Sultan Malik As-Soleh memiliki nama yaitu Merasile atau Merah Selu. Ia masuk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongannya yang dari Mekah. Menurut catatan sejarah lainnya, Sultan Malik As-Soleh dipilih sebagai raja karena dukungan dari pedagang dan ulama Islam. Saat itu, ia dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan memiliki kemampuan memimpin atau mengatur wilayahnya dengan baik. Baiklah, setelah mendengar penjelasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, selanjutnya kita akan membahas penjelasan mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada awal abad ke-16 Masehi dengan Sultan Ali Mughayar Shah sebagai raja pertamanya yang naik tahta pada tahun 1514. Pada awal masa kerajaan ini, wilayahnya berada di sekitaran Aceh, namun lama-kelamaan memperluas wilayah dari Sumatera hingga Semenanjung Melaka. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda yang menguasai sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera, serta beberapa bagian dari Semenanjung Malaka. Masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Daud Shah yang berdaulat di Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Muhammad Daud Shah adalah raja terakhir yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam pada saat perang dengan Belanda berlangsung dalam beberapa dekade. Belanda dapat menguasai Aceh pada tahun 1904, yang mana itu adalah menandai berakhirnya Kerajaan Aceh. Dari yang kami jelaskan tadi, terdapat 5 poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, pusat perkembangan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera seperti Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam adalah pusat pertama di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi tempat berkumpulnya ulama dan pedagang dari berbagai wilayah Islam, sehingga mempercepat proses perkembangan Islam di Nusantara. Yang kedua, pengaruh ekonomi dan maritim. Kerajaan Islam di Sumatera memanfaatkan letaknya yang strategis di Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan internasional antara dunia barat dan dunia timur. Perdagangan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan politik kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang ketiga, pusat ilmu dan budaya. Selain sebagai pusat perdagangan, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera juga menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Kerajaan Aceh misalnya.
menghasilkan banyak karya sastra dan menjadi tempat pengajaran para ulama terkenal. 4. Peran politik dan perang melawan kolonialisme. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia, terutama di Aceh, juga memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Portugis dan Belanda. Aceh Darussalam misalnya, memiliki sejarah perlawanan yang kuat menjadi simbol ketahanan dan semangat Islam. 5. Peninggalan bersejarah warisan dan kerajaan Islam di Sumatera bisa dilihat hingga saat kini dalam bentuk masjid misalnya, makam, karya sastra, dan tradisi yang diwariskan. Secara keseluruhan, kerajaan Islam di Sumatera berperan sebagai pondasi bagi penyebaran agama Islam dan pengaruh budaya Islam di Nusantara. Membentuk pola sosial, budaya, ekonomi, politik yang berlanjut hingga masa kini. I used to think that I